Oke, untuk poin yang kedua adalah lulusan S2 Sastra Inggris dengan pengalaman 4 tahun dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Seperti biasa, di channel ini saya akan banyak membahas seputar lowongan pekerjaan, interview, review, tutorial, hiburan, tips dan trik, dan banyak lagi. Kalian bisa cek sendiri di profil Pejuang Karyawan. Di situ sudah banyak video-video yang sudah saya upload yang mungkin bisa menambah wawasan kalian ya. Nah, untuk video kali ini saya tidak akan membahas tentang video yang sudah saya upload, tapi akan sharing kembali, yaitu tentang contoh deskripsi diri yang profesional dan menarik HRD. Sebelum membuat deskripsi diri, pastikan kalian memperhatikan beberapa hal ini. Untuk yang pertama, buatlah secara ringkas. Ingatlah bahwa perekrut tidak selalu memiliki banyak waktu ketika menyaring banyaknya CV kandidat yang melamar. Itu sebabnya kalian perlu membuat deskripsi diri secara singkat yang membantu perekrut mendapat cukup gambaran tentang profil kalian sebagai kandidat sebelum melihat dengan detail informasi lainnya di dalam CV tersebut. Kalian dapat membuat deskripsi singkat yang terdiri 2 atau 3 frasa dalam format poin, atau menulis paragraf singkat sebagai deskripsi diri. Untuk selanjutnya, tentukan poin yang ingin ditonjolkan. Lantas bagaimana cara membuat deskripsi diri yang singkat jika kalian memiliki sederet pencapaian dan skill? Membuat deskripsi diri yang menarik tidak berarti harus memasukkan semua kelebihan dan pengalamanmu. Anggaplah bagian deskripsi diri itu sebagai rangkuman dari CV yang berisi informasi paling penting yang ingin kalian tonjolkan pada perekrut. Untuk memilih poin apa yang ingin kalian tonjolkan dalam bagian deskripsi diri itu, cobalah melihat keseluruhan isi CV dan daftar kualifikasi dari posisi yang kalian lamar. Lalu pilihlah keterampilan, pengalaman, pengetahuan, atau pencapaian yang menunjang dalam seleksi profil untuk posisi tersebut. Dengan begitu, saat recruiter melihat deskripsi kalian, mereka mendapatkan gambaran kesesuaian antara kualifikasi yang mereka cari dengan nilai apa yang kalian tawarkan kepada mereka. Untuk yang selanjutnya, identifikasi diri secara profesional. Pertimbangkan bagaimana kalian memperkenalkan diri sebagai seorang profesional dalam bagian deskripsi diri tersebut. Kalian dapat menggunakan jabatan saat ini di dalam deskripsi diri atau menggunakan kata-kata deskriptif lainnya yang menggambarkan pengalaman kerjamu. Untuk yang selanjutnya, jelaskan tujuan karir kalian. Kalian dapat mengakhiri bagian deskripsi diri dengan memberi pernyataan tentang tujuan karir kalian dan bagaimana tujuan tersebut berhubungan dengan posisi yang kalian lamar. Untuk yang selanjutnya adalah gunakan kata kunci yang berhubungan. Hal lain yang juga tidak boleh kalian sepelekan saat membuat deskripsi diri adalah menggunakan kata kunci yang relevan untuk menggambarkan diri kalian sebagai kandidat yang potensial untuk posisi tersebut. Yang selanjutnya, gunakan angka. Pertimbangkan untuk memasukkan angka sebagai salah satu bukti data terukur dari pencapaianmu ke dalam bagian deskripsi diri. Gunakan persentase atau angka yang memberikan perekrut gambaran tentang seberapa baik kalian dalam melakukan pekerjaan sebelumnya. Untuk yang selanjutnya, jangan ragu berikan sentuhan pribadi. Hindari menggunakan banyak kata atau istilah yang terlalu umum, sebab ini justru membuat deskripsi kalian terlihat biasa saja. Cobalah untuk membuat deskripsi diri yang memiliki sentuhan pribadi agar menunjukkan keunikan diri kalian sebagai seorang kandidat. Untuk yang selanjutnya, terakhir, periksa penulisan. Langkah terakhir, pastikan kalian mengoreksi kembali penulisan bagian deskripsi diri dan keseluruhan CV. Identifikasi kesalahan tata bahasa atau penggunaan kata yang terdengar aneh, lalu perbaiki. Nah, agar dapat membuat deskripsi diri yang benar,
Berikut ini adalah beberapa contoh deskripsi diri dalam CV yang bisa kalian tambahkan sebagai inspirasi. Sebagai contoh untuk deskripsi diri fresh graduate, ini sebagai contoh saja ya. Untuk yang pertama, poin 1, yaitu lulusan S1 dengan spesialisasi di pemasaran digital. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau seumpama video ini kecepatan, kalian bisa pause atau ya di pause, nanti kalian catat sendiri ya. Kalau saya jelaskan semua nanti bakal panjang videonya. Oke, untuk poin yang kedua adalah lulusan S2 sastra Inggris dengan pengalaman 4 tahun dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya, contoh deskripsi diri dengan pengalaman kerja bagi kalian yang sudah punya pengalaman. Contoh poin yang pertama sebagai accounting manager dengan pengalaman 5 tahun. Kalian bisa lihat sendiri. Kemudian untuk yang poin kedua adalah digital marketing spesialis dengan track record berhasil bla 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 bla. Kalian bisa lihat sendiri. Kemudian poin yang ketiga adalah HR generalis dengan pengalaman lebih dari 3 tahun bla 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 bla. Kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa di pause kemudian dicatat sesuai keinginan kalian. Kemudian yang selanjutnya masih ada poin yang selanjutnya adalah customer service spesialis dengan pengalaman kerja lebih dari 2 tahun dan lain-lain. Kemudian poin yang selanjutnya adalah marketing director dengan pengalaman 20 tahun di bidang pemasaran dan penjualan dan seterusnya. Poin yang selanjutnya adalah profesional IT atau TI yang berorientasi detail dengan pengalaman 10 tahun bla 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 bla. Seperti itu. Oke, kalau semua masih kecepatan, kalian tinggal di pause saja kemudian dicatat. Atau kalau tidak nanti saya tuliskan di deskripsi supaya kalian bisa copy paste ya. Oke, contoh deskripsi diri ketika ingin mengubah jalur karir. Poin yang pertama, contoh profesional real estate yang berpengalaman selama 3 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang poin yang kedua, contohnya profesional yang berorientasi pada tujuan untuk mengejar perubahan karir jangka panjang dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya lanjut. Berikut ini adalah tips memberikan deskripsi diri saat interview. Biasanya ini akan diulang oleh recruiter ketika interview untuk menjelaskan deskripsi yang ada di email yang dikirim ya. Selain deskripsi diri melalui CV, saat interview kemungkinan besar pewawancara juga akan menanyakan deskripsi diri secara langsung kepada kalian. Berikut ini adalah beberapa tips yang perlu kalian perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah hindari memulai jawaban interview dengan hobi, kehidupan pribadi, dan keluarga. Kemudian yang kedua, hindari menyebutkan keunggulan diri yang terdengar seperti menyombongkan diri. Kemudian yang selanjutnya, ceritakan kualifikasi diri kalian dan kenapa kalian cocok dengan pekerjaan ini. Kemudian selanjutnya, ceritakan secara singkat latar belakang profesional dan pengalaman kerja kalian. Yang terakhir, selain itu pastikan saat kalian menceritakannya, kalian menyampaikan cerita yang menarik dengan jelas dan lengkap sesuai dengan deskripsi yang kalian kirim melalui email. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau seumpama ada pertanyaan atau kurang jelas, silahkan kalian ulang video ini. Kalau masih kurang jelas, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita diskusi lagi. Kalau enggak, kalian bisa DM saya melalui Instagram ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing untuk video kali ini tentang contoh deskripsi diri yang menarik untuk HRD ya. Dan ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, poin penting ketika mengirim email, dan itu lebih ringkas lagi ya. Kalau yang di video sebelumnya itu saya hanya memberi gambaran singkat, yaitu poinnya adalah memberikan tambahan skill kalian di dalam deskripsi pengiriman email. Kalian bisa cek sendiri di video. Nah, ini ya. Kalian bisa tonton sendiri di sini. Ini langsung dari studi kasus pelamar-pelamar yang masuk ke email HRD ya. Kalian bisa cek sendiri. Kalau ini saya merangkum beberapa ya.
mungkin bisa kalian pakai kalau seumpama tidak punya template atau tidak punya gambaran. Oke, itu saja teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.